Pelantikan pengurus JPKPN DPC Depok tahun 2024 sampai tahun 2029, Sinergi untuk Indonesia Maju. Depok, tanggal 17 Oktober tahun 2024. Pengurus Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional JPKPN, Dewan Pimpinan Cabang DPC Kota Depok periode tahun 2024 sampai tahun 2029 resmi dilantik dalam acara penuh semangat yang berlangsung di Cafe Wajan Tepi Danau, Cilodong, Depok. Acara ini mengangkat tema besar, mengawal kebijakan pembangunan nasional menuju Indonesia Maju, dan dihadiri berbagai tokoh masyarakat serta pemangku kepentingan. Muhammad Antonius, SH, kini resmi menjabat sebagai Ketua DPC JPKPN Depok, didampingi oleh Rika Rohaeti sebagai Sekretaris dan Sri Mulyani, SE sebagai Bendahara. Dalam sambutannya, Antonius menegaskan pentingnya peran JPKPN dalam mengawal kebijakan pembangunan yang benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat. Kami siap memberikan kontribusi nyata demi terwujudnya Indonesia Maju. Kami akan mendampingi kebijakan yang berpihak pada rakyat, memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, ujar Antonius dengan penuh optimisme. Pelantikan ini tidak hanya sekadar seremonial, melainkan menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi antara JPKPN, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong Depok berperan aktif dalam pembangunan nasional. Acara juga diramaikan dengan diskusi yang membahas tantangan pembangunan di Depok serta peran strategis JPKPN sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Diskusi ini menegaskan kembali komitmen JPKPN dalam menjalankan fungsinya sebagai pendamping kebijakan. Rohendi Budiana, perwakilan dari Ketua DPD JPKP Nasional Jawa Barat, Fernandes Blegur, turut menyampaikan pesan optimis, meski Blegur tidak dapat hadir secara langsung. Ia berharap JPKPN Depok semakin solid dan mampu bersinergi dengan pemerintah untuk mendukung visi besar pembangunan nasional. Dengan semangat kebersamaan yang menggebu, JPKPN DPC Depok berkomitmen untuk terus bergerak maju, menjadikan Depok sebagai kota yang aktif dan berkontribusi dalam pembangunan yang berdampak positif bagi masyarakat luas. Pelantikan JPKPN DPC Kota Depok pada hari Kamis tanggal 17 Oktober di Cafe Wajan Tepi Danau di Jalan Maju Gadan. Bapak-bapak yang kita akan gelar dan ada ucapan terima kasih kepada seluruh undangan yang hadir di sini. Terus sampaikan dalam judul acara yang pertama pembukaan yaitu Fernandes Blegur yang akan nanti diwakili, dan selanjutnya sambutan Ketua DPC Kota Depok yaitu nanti
الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد أما بعد. Yang terhormat Ketua DPD Jawa Barat, yang terhormat Ketua DPD Kota Depok Bapak Muhammad Antoni Ajasa, yang terhormat Kesbangpol Kota Depok yang diwakili oleh Dr. Hanus Dr. Rahman MM, yang terhormat sesepuh juga tokoh-tokoh yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon maaf karena ada satu hal. Saya sangat berterima kasih atas bantuan bapak-bapak dan pembangunan nasional menuju Indonesia maju. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya pembacaan keputusan nanti yang akan disampaikan oleh DPD Kota Depok. Kita semua dan sama-sama kita hormati Ketua JPKPN namanya pendamping kebijakan pembangunan nasional Kota Depok Bapak Kapolres dan seluruh undangan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baiklah, saya mewakili Ketua DPD DPKP Nasional tingkat Jawa Barat akan menyampaikan kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim kepada yang terhormat Ketua DPKP Nasional DPC Kota Depok beserta jajaran beserta panitia pelantikan deklarasi DPC DPKP Nasional Kota Depok. Dengan hormat, sehubungan dengan acara pelantikan dan deklarasi DPC DPKP Nasional Kota Depok, dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena tidak dapat hadir secara langsung dalam acara tersebut. Hal ini dikarenakan saya sedang menjalankan tugas kampanye dalam rangka pemenangan calon gubernur Suloa, dan harapan saya sebagai Ketua DPD DPKP Nasional Jawa Barat, saya berharap dengan diresmikannya DPKP Nasional Kota Depok, organisasi DPKP Nasional Kota Depok dapat semakin bersinergi dalam membangun visi dan misi DPKP Nasional sebagai organisasi bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Melalui surat ini, saya bersama jajaran DPD DPKP Nasional Jawa Barat mengucapkan selamat atas berdirinya DPC DPKP Nasional Kota Depok. Semoga DPC yang baru ini dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif yang nyata. Demikian surat ini saya sampaikan. Atas perhatian dan pengertiannya saya ucapkan terima kasih. Tanda hormat kami, Fernandes Lebur, Ketua DPD DPKP Nasional Jawa Barat. Demikian kata sambutan yang pada pagi hari ini saya mewakili Ketua DPD DPKP Nasional Jawa Barat, Bapak Fernandes Lebur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu prosesi pelantikan. Akan mohon Pak Irlando untuk membacakan pelantikan. Pembacaan surat keputusan pengangkatan pengurus dan anggota baru Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional JPKPN. Surat keputusan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional atau JPKPN nomor 0226 DPD Depok Street JPKPN 2024 tentang
pengangkatan pengurus dan anggota baru JPKPN periode 2024 sampai dengan 2029. Berdasarkan pelantikan pengurus dan anggota JPKPN yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 serta sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga JPKPN, maka diputuskan meningkat satu, bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas organisasi diperlukan pengangkatan pengurus dan anggota baru. Dua, bahwa berdasarkan ketetapan pimpinan DPC Depok yang tercantum dalam surat keputusan ini dinilai layak dan memenuhi syarat untuk menjabat sebagai pengurus dan anggota JPKPN. Mengingat satu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADRT JPKPN. Dua, keputusan Ketua DPC Depok JPKPN tanggal 17 Oktober tahun 2024 memutuskan satu, mengangkat para pengurus dan para anggota yang tercantum dalam lampiran sebagai pengurus dan anggota baru JPKPN untuk periode 2024 sampai dengan 2029. Dua, bahwa keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Tiga, semua pihak yang terkait akan melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Cilodong, Depok 17 Oktober tahun 2024 atas nama pengurus nasional JPKPN Ailando Pasolen Simatupang Esko sebagai wakil ketua JPKPN. Demikian surat pembacaan surat keputusan pengangkatan pengurus dan anggota baru JPKPN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat, Bapak Fernandes Lebur, kami sematkan tanda pelantikan untuk Ketua DPC JPKPN Kota Depok, Bapak Muhammad Antonius. Baik, untuk selanjutnya pemasangan PIN JPKPN. Bu Sekretaris sebelah ya. Dari JPKPN Kota Depok. Kami dari DPD JPKPN Jawa Barat mengucapkan selamat bertugas kepada Muhammad Antonius. Ya. Ayo semangat. Oke. Baik, itu 1, 2. visi dan JPKPN nasional menjadi lembaga yang aktif dan kredibel dalam mendampingi kebijakan pembangunan nasional yang berkeadilan. Yang terhormat perwakilan dari Ketua DPD JPKPN Jawa Barat, yang terhormat Pak Haji dan Kasih, tokoh agama kita dari Dusun Sepuh Kota Depok, yang terhormat perwakilan dari Bapak Camat Cilodong, perwakilan dari
Bapak Lurah Kalibaru, serta Babinsa, Mas Pol Kalibaru, dan Polsek Cimanjaya Ciledug, serta Ketua KPKD Bapak Arief Tuhari, dan sekaligus beliau sebagai penasihat saya di JPKP, yang terhormat Ketua Majelis Taklim oleh wartawan Pak Nabi Asiwi, serta Kepala Bidang, terutama nih untuk lembaga Kepala Bidang Politik dan Ormas Dr. Andes Taufik MM. Dalam hal ini kami JPKP sangat berterima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu yang menghadiri pada acara pelantikan JPKPN Nasional DPC Depok. Dengan ini kami ingin menyampaikan visi dan misi daripada JPKPN Nasional. Yang ke depan adalah yang saya hormati Ketua DPC terpilih jaringan pendamping kebijakan pembangunan nasional atau disingkat JPK nasional. Yang saya hormati perwakilan dari DPD Provinsi Jawa Barat yang mungkin diwakili, kemudian yang saya hormati para petinggi organisasi kemasyarakatan yang terundang pada kesempatan hari ini, kemudian juga yang saya hormati dari unsur pemerintah, dari kelurahan atau yang mewakili dari kecamatan atau yang mewakili, kemudian juga Babin Kamtibmas masih hadir, Babinsa dan unsur lain, Ketua DPC serta jajaran, ada Sekretaris Bendahara dan susunan pengurus. Yang pertama kita ucapkan bahwa saya senang bisa hadir bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian tadi. Ini sudah cocok bajunya ya, karena yang menghadiri acara organisasi jadi kebenaran tanggal 17 sekarang, jadi pakai pakaian Polri ya. Jadi Polri ini kan organisasi pegawai Negeri Republik Indonesia, jadi pakaian organisasinya gaul ya, kalah bagus dengan jaringan pendamping kebijakan pembangunan nasional yang warnanya putih. Yang selanjutnya permohonan maaf dari Ibu Kabar tidak tidak bisa menghadiri, beliau inginnya hadir langsung didampingi oleh saya, tapi ada kepentingan kegiatan yang lebih besar, lebih urgent, jadi Pak Taufik mewakili saya untuk hadir di tengah-tengah teman-teman organisasi secara pelantikan. Ya, saya hadir. Saya cukup senang bisa hadir dan mewakili beliau. Kemudian yang ketiga, apresiasi dan selamat kepada Ketua DPP Pak Muhammad Antonius SH dengan jajaran yang sudah dilantik dan dengan bersumpah pada kesempatan hari ini, bahwa dengan dilantik mudah-mudahan kerja-kerja yang sudah dituangkan dalam visi-misi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, karena kita memandang bahwa organisasi ini juga suatu kekuatan di mana dilindungi dan diatur di dalam undang-undang organisasi kemasyarakatan, bentuk secara sukarela dari masyarakat dengan kesamaan pandangan, ya, kepentingan, visi-visi dan seterusnya. Mudah-mudahan ini menjadi kekuatan salah satu komponen yang bisa berkontribusi positif ya terhadap pendampingan, advokasi, kemudian konsultasi terhadap kebijakan kalau di daerah. Kalau di nasional mungkin nanti mitranya dengan Bappenas, kalau di Kota Depok ini nanti mitranya seluruh OPD
karena OPD itu mempunyai kebijakan dan perencanaan pembangunan, ya, baik pakai Bampo, terutama dengan Bapeda, Badan Rencana Pembangunan Daerah, ya, penelitian daerah. Ini kerja-kerja 2024 sampai 2029 ini banyak sebenarnya. Kalau dilihat dari jaringan pendamping, kalau kita ambil itu adalah suatu kegiatan advokasi, konsultasi, evaluasi. Jadi ini mitranya nanti stakeholder di daerah, dalam hal ini pemerintah daerah, bagaimana memfasilitasi mereka, baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota, supaya kebijakan itu sesuai dengan harapan masyarakat, terutama itu, ya. Karena saya sering melihat pribadi bahwa kebijakan-kebijakan yang diterapkan itu kadang-kadang tidak berkesinambungan, berkelanjutan dan inklusif. Nah, ini tugas dari jaringan pendamping yang memang bergerak, satu organisasi yang punya tugas pokok fungsi mengadvokasi, konsultasi terhadap masyarakat, ya. Yang ujungnya nanti goalnya adalah kemajuan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kan bagus Pak kalau perencanaan kebijakan itu nyambung gitu ya dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ke depan. Karena di tingkat nasional pun begitu, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah searah dengan harapan rakyat ini didorong, tetapi yang tidak searah, melenceng, ya, ini ditegakkan. Tugasnya siapa? Tugasnya organisasi atau lembaga budaya masyarakat yang mempunyai pandangan atau tugas mudah-mudahan dilantiknya DPC menjadi satu komponen kekuatan yang baru, gitu ya, energi baru untuk bagaimana membenahi kebijakan-kebijakan di daerah yang kadang-kadang, maaf gitu ya, Pak RT, Pak RW Lurah mintakan apa, yang diterapkan apa. Nah ini dikawal, ya. Kan bagus Pak kalau kita bilang A dari awal, hasil akhirnya tidak A, enggak B, C. Banyak ya pembangunan, terutama dengan PUPR nanti ya, perencanaan di jalan lingkungan, jembatan gitu ya. Nah ini tugas JPKPN untuk mengawal, ya, mengadvokasi masyarakat juga. Yuk kebutuhan di kelurahan ini apa, kita ulang rembuk, kemudian nanti disinkronisasi dengan apa yang sudah dianggarkan dan sudah direncanakan oleh daerah. Agak-agaknya tidak tetap ini gitu ya, harus ada penambahan ini atau digeser ke sini. Nah ini tugas ya, karena biar bagaimanapun di dalam undang-undang organisasi nomor 17 tahun 2013 sebagaimana sudah diperbarui dengan Perpu dan undang-undang nomor 16 ya, itu sangat clear dan jelas bahwa organisasi didirikan, dibentuk memang untuk membantu pemerintah, bukan merongrong ya, bukan merongrong. Sekali lagi saya garis bawahi, bukan merongrong ya, apalagi mengganggu ketertiban. Di situ kalau Bapak baca nanti full ya, ada bagaimana definisi organisasi, larangan, kewajiban, kemudian tugas-tugasnya, apa yang harus dihindari ya, apa yang menjadi fungsi-fungsi dan kewajiban dari organisasi. Mudah-mudahan ini sejalan sebenarnya dengan organisasi yang Bapak pikul, Bapak susun, kemudian visi-visi itu sejalan. Dan harapannya. Terakhir ya, mohon maaf bila kelamaan ini saya ngomongnya itu, terutama pada jajaran pengurus dan undangan. Tapi yang paling penting yang saya garis bawahi, banyak organisasi di Kota Depok itu yang dibentuk kemudian cicing, kalau bahasa Sundanya cicing, dia dibentuk terus cicing. Hanya kalau bahasa Depoknya hanya preambul saja, ya, tidak ada kerja apa-apa. Jadi tolong nanti organisasi ini kerja-kerja yang sudah dikeluarkan bisa kelihatan kontribusinya, paling tidak secara bertahap, tidak main level 5, 6 dulu, level 1, 2, 3 ya, kalau kita main tim ya, pakai level dulu. Jadi nanti kontribusinya, kalau kontribusinya sudah kelihatan
dan dilihatnya sudah kelihatan, kalau kita mengajukan dana hibah juga nggak malu-malu amat sama pemerintah. Ya, karena memang di dalam undang-undang atau peraturan hibah itu dibolehkan ya untuk organisasi kemasyarakatan untuk mengajukan hibah dengan syarat memang sudah terdaftar ya. Sudah terdaftar ya Pak ya? Sudah terdaftar, kemudian sudah mempunyai kegiatan dan melaporkan kegiatan kepada pemerintah, mudah-mudahan nanti bisa dibantu. Cuma tidak bisa tiap tahun dan tidak bisa juga sesuai dengan keinginan tahun ini kita mengajukan, tahun ini kita dapat karena antriannya banyak ya. Dan APBD Kota Depok terbatas ya, hanya diplot sekian untuk hibah partai politik sekian, untuk hibah organisasi masyarakat yayasan sekian, untuk sarana ibadah sekian dan seterusnya. Jadi kadang-kadang banyak yang dapat mengajukan tahun ini, ngotot tahun ini harus dapat. Nah ini yang kadang-kadang kita susah juga dalam membina ini Kesbangpol ya. Kemudian nanti ada undang-undangan dari Kesbangpol, apakah pembinaan perkuatan lembaga organisasi ini nanti sudah mulai diundang, tetapi ini tidak tiap tahun diundang Pak. Karena menurut data yang tercatat itu 350 sekian yang terdaftar. Kalau ditambah yang tidak terdaftar di atas 500 Pak. Nah tapi kegiatannya walau gitu ya, hanya ada lembaga dan badan hukum. Karena organisasi ini kan ada yang berbadan hukum, ada yang tidak berbadan hukum. Tapi yang tidak berbadan hukum ini terdaftar di pemerintah. Kira-kira yang wajib dibina juga oleh pemerintah. Tetapi kegiatannya nggak ada, pas giliran proposal dan hibah, nah, gitu ya. Kegiatan dan kontribusinya nggak ada, pas diundang, nggak diundang ngambek, marah-marah ke saya. Pak Nur, Pak Taufik, kok saya nggak diundang? Apakah saya nggak terdaftar atau memang tidak diakui eksistensinya? Saya bilang bukan itu, kita antriannya banyak. Setahun paling 100 peserta, begitu ya. Kita undang dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mencerahkan organisasi dari rambu-rambu ya. Dan di November kita melaksanakan pemilu kada. Kami berharap organisasi ini jaringan pendamping kebijakan pembangunan juga mempunyai kontribusi dalam hal bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi ya ke TPS, terutama anggotanya dulu nih, jangan ada yang golput. Kira-kira seperti itu saya ya, satu suara menentukan nasib Kota Depok 5 tahun. Kalau kita salah-salah pilih mungkin nanti karena kita nggak punya suara, tidak menyalurkan aspirasi ya, itu sayang gitu ya. Jadi aspirasi Kesbangpol punya kewajiban untuk mendorong peningkatan partisipasi politik. Terserah mau milih pasangan yang mana, yang terbaik dari sisi visi, misi dan seterusnya. Ya. Tetapi pemerintah mendorong untuk partisipasi. Datang ke TPS, ajak masyarakatnya, terutama Pak Ustadz tadi punya jamaah tokoh, ya diajak juga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya jajaran terakhir, jajaran kedua penerapan kegiatan DPKPN jaringan pendamping kebijakan pembangunan nasional. Tadi sudah dipaparkan jelas oleh Kesbangpol tugasnya mendampingi program pemerintah Kota Depok untuk ke depan. Mudah-mudahan DPKPN ini bisa berjalan dengan baik, tidak kucing bentuk kucing, itu ya Pak ya. Dan mari kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan apa yang dilaksanakan hari ini, deklarasi punya pengukuhan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang DPKPN Kota Depok periode 2024-2029 ini sama dengan pemilihan wali kota yang 5 tahun. Baiklah, marilah kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan apa yang telah direncanakan oleh Bapak Muhammad Antonius SH dengan rekan-rekannya ke depannya DPKPN ini membawa berkah kepada masyarakat Kota Depok, khususnya
dan membawa berkah kepada pengurus dan anggota. Itu ya Bang tadi ya. Jadi nanti jangan ketua ini anggotanya semuanya bermaslahat untuk ya alhamdulillah ya nasta'inu binas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbana la tahzun kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaikati ila yaumiddin. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami BPKPN Kota Depok mendeklarasikan diri untuk mengabdi kepada negara, khususnya pada Kota Depok. Mudah-mudahan kehadiran kami di Kota Depok ini diterima oleh masyarakat Kota Depok. Kami bersanding kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang baik, jalan yang benar, sehingga kegiatan kami ini diridhoi oleh Allah. Ya Allah ya Rabb, kami hari ini tertutup dilantik untuk 5 tahun ke depan mengabdi dan kita berbuat demi warga Kota Depok. Tingkat tinggi tadi sudah disampaikan dan tinggi kegiatan tidak pemerintah. Ya Allah ya Rabb, ampunilah pemimpin kami, khususnya pemimpin yang ada di Kota Depok ini. Mudah-mudahan mereka menjalankan kebijakan ini dengan amanah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira waj'al muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahmatan lil alamin. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus dan berikan kepada orang-orang sekalian kami. Semoga kami bisa berjalan dengan baik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Rabbana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kepada Allah kami mohon Allah, kabulkanlah doa kami, kabulkanlah doa kami pada hari ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelumnya kami bersama membawa acara, mohon maaf bila data kurang unsur, tidak mana ada salah nama. Sekali lagi saya selaku membawa acara mohon memberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.